In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Katekese kali ini adalah ketika pendeta MYM berteriak, Paus menampar allegro, adalah sebuah logika yang ternyata menampar diri sendiri. Kita berbicara tentang MYM dan kesalahpahamannya tentang co-redemptrix. Nah, saudara-saudari, ada jenis keangkuhan yang khas. Mereka yang tidak mengakui otoritas Paus, tapi bersorak ketika sang Paus berkata sesuatu yang bisa mereka putar ke arah selera sendiri. Ya, Ceng-ceng, pendeta MYM menunjukkan penyakit itu dalam bentuknya yang paling murni, memelintir pernyataan Paus Leo ke-14 menjadi propaganda kemenangan Protestan sambil menertawakan Patris Allegro sebagai kadrun Katolik. Tapi seperti biasa, saudara-saudari, siapa yang paling keras tertawa biasanya paling cepat terpeleset. Di balik suara lantang dan tawa mengejeknya, logika MYM bocor di setiap sisi. Salah paham terhadap makna co-redemptrix, salah kutip tradisi Agustinus, buta sejarah gereja, dan kontradiktif sampai ke sum-sum. Dia menyebut dirinya penjaga kebenaran Alkitab, tapi berbicara seperti komentator politik yang mabuk euforia kemenangan imajiner. Mari kita buka satu persatu kepalsuan itu dan lihat bagaimana seruannya Paus menampar Allegro justru berakhir sebagai tamparan balik bagi logika Protestan sendiri. Yang pertama, serangan pribadi bukan argumen. Pendeta MYM membuka pembicaraan bukan dengan analisis teologis, melainkan dengan ejekan terhadap Patris Allegro, seolah pembelaan rasional terhadap iman Katolik adalah kadrunisme rohani. Ini bukan argumen, melainkan pelarian dari substansi. Ketika seseorang mulai menyerang pribadi, itu tanda bahwa logikanya kehabisan amunisi. Dia lebih sibuk menertawakan gaya bicara daripada memahami isi ajaran. Padahal Allegro tidak pernah membela pengkultusan Maria, melainkan membela koherensi teologis iman Katolik, bahwa Maria berpartisipasi dalam karya Kristus tanpa menyaingi Kristus. MYM menutup mata pada perbedaan itu karena lebih mudah menyerang karikatur daripada konsep atau gagasan. Protestan tidak mampu menyerang konsep gereja Katolik. Yang kedua, klaim Paus menampar Allegro ini adalah delusi logis. MYM berkata Paus Leo menampar wajah Patris Allegro. Benarkah? Sama sekali sonde, Pak Pendeta. Sonde memang, orang Kupang bilang. Paus Leo ke-14 tidak menolak devosi kepada Maria, hanya menegaskan bahwa istilah co-redemptrix tidak akan dijadikan dogma karena berpotensi disalahartikan oleh pendeta MYM misalnya. Potensial sekali. Itu tidak berarti itu berarti bahwa gereja tetap mengakui peran Maria yang unik, tapi menolak kesalahpahaman tentangnya. Yang ditolak itu kesalahpahaman, ya. Artinya Paus Leo dan Allegro berdiri di sisi yang sama, melawan ekstremisme baik dari pihak pemuja Maria berlebihan maupun dari pihak Protestan yang menafsir secara dangkal, ya. Jadi yang menampar Allegro bukan Paus, melainkan ilusi yang MYM buat untuk memuaskan fantasi kemenangannya sendiri. Pemuasan fantasi namanya apa? Protestan. Yang ketiga, logika pincang menyebut Paus Leo Calvinis. MYM menyimpulkan bahwa karena Paus Leo berasal dari Ordo Agustinus, maka dia pasti berpikiran seperti Calvin. Ini seperti mengatakan karena Einstein ahli fisika, berarti dia ateis seperti Dawkins. Ya, Agustinus berbicara tentang rahmat yang membangkitkan kebebasan manusia. Calvin berbicara tentang rahmat yang menghapus kebebasan manusia. Ingat, irresistible grace, perkosaan Tuhan terhadap manusia. Keduanya bukan sepupu rohani, tapi dua jalur metafisika yang berbeda total. Ya, Paus Leo sebagai Agustinian sejati menegaskan bahwa manusia bekerja sama dengan rahmat, cooperatio cum gratia, konsep yang justru ditolak oleh Calvin.
Jadi, MYM telah melakukan kesalahan fatal, mencampur adukan teologi Agustinus dengan determinisme reformis. Jika dia sedikit membaca De Gratia et Libero Arbitrio, yang saya yakin dia tidak baca, dia akan tahu bahwa Agustinus menolak pandangan bahwa rahmat meniadakan kehendak bebas. There is no irresistible grace. Tapi tampaknya MYM lebih rajin mengutip Guardian, The Guardian itu, The Guardian Post media, ketimbang para bapak gereja, bukan? Ya. Yang keempat, tuduhan Katolik tak punya tradisi berdebat adalah buta sejarah. MYM menuduh gereja Katolik tidak punya tradisi polemik internal. Ini pernyataan yang tidak hanya salah, tapi memalukan bagi siapapun yang mengaku pengkhotbah berdasarkan sejarah. Skolastisisme Katolik dari Anselmus hingga Aquinas dibangun di atas disputatio, metode debat rasional yang menjadi dasar universitas modern. Ya, Pak Pendeta juga tamat dari universitas, kan? Itu cikal bakalnya dari Katolik. Debat bukan dilarang, tapi ditata. Ya, yang membedakan Katolik dari Protestan bukan keberanian berdebat, tetapi ketertiban berpikir. Katolik mengenal perbedaan antara teologumenon, yaitu pendapat yang bisa diperdebatkan, dan dogma kebenaran definitif. Protestan mencampur adukan keduanya, tidak jelas, baku naik, lalu menyebut kekacauan itu kejujuran. MYM menyebut perpecahan Protestan sebagai kejujuran berdebat. Itu sama saja dengan menyebut perceraian beruntun perkawinan sebagai bukti cinta yang realistis. Sudah cerai ke dan istri Pak Pendeta? Ya. Yang kelima, ironi terbesar mengutip paus yang tidak diakuinya. Ini inkonsistensi Protestan ada di sini. De Kingares juga sama. MYM memuji Paus Leo ke-14 sebagai maju, reformis, dan alkitabiah. Tapi dia lupa satu hal, dia tidak mengakui otoritas Paus. Ya. Kalau Paus Leo benar karena setuju dengan Protestan, maka kebenaran bergantung pada Protestan, bukan pada Kristus. Tapi jika Paus Leo salah di tempat lain, maka MYM sedang memilih-milih kebenaran sesuai seleranya. Itu bukan sola scriptura, itu sola ego. Dia menggunakan paus seperti payung saat hujan dan membuangnya saat matahari terbit. Good job, Protestantism. Logika semacam itu tidak bisa disebut teologi. Itu oportunisme rohani yang menempel di lidah seperti gula pada gigi busuk. Manis di awal, tapi merusak perlahan-lahan. Ya. Yang keenam, kesimpulan, MYM menyerang bayangan, bukan fakta, alias straw man argument. MYM berbicara dengan nada seolah Paus Leo berpindah kubu, padahal Paus hanya meluruskan istilah agar tidak disalah artikan. Gereja tidak mundur, gereja memperjelas. Dia juga menertawakan Allegro dan menyebutnya fundamentalis, padahal Allegro berbicara dalam tradisi rasional Aquinas yang justru menjadi dasar seluruh teologi barat, termasuk logika yang MYM pakai untuk menyerang. Pendeta ini mengira sedang menelanjangi Katolik, padahal justru sedang menelanjangi ketidakkonsistennya sendiri. Mengutip Paus yang tidak diakuinya, mengagumi Agustinus yang ditolak Calvin, dan menertawakan kesatuan gereja sambil hidup di tengah 45.000 plus denominasi yang saling menegasi. Akhirnya, saudara-saudari, jika Paus Leo ke-14 berbicara dari terang rasio iman dan Patris Allegro berbicara dari terang tradisi gereja, maka MYM berbicara dari gema ruang echo Protestan, echo chamber Protestan, chamber echo atau echo chamber, echo chamber dan bubble filter Protestan. Google, suara yang keras tapi kosong makna. Dia tidak menampar wajah Patris Allegro, dia hanya menampar udara dan mengira sudah menggulingkan gunung. Good job, Coredemptrix ala pendeta-pendeta yang tidak jelas seperti ini. Pendeta-pendeta oportunis. Ya. Keep calm and stay away from Protestantism.